Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubika min khali ahlin nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma kfina bi halalika 'an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Al-Hijrah ngunai jenenge. Sabene kan aku mulai bulan Muharram. Al-Hijrah. Rahimakumullah para bapak. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang kesekian kali bertemu di majelis ini di rumah Mas Angga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala kenikmatan Allah, segala ketentraman yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa mengantarkan diri kita menjadi orang yang semakin hari semakin baik, semakin beramal soleh, sehingga menjadi hamba Allah yang kelak diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, malam ini setelah kita menyaksikan peristiwa tsunami di Rusia 8,7 skala Richter yang bisa mengguncang sebagian dari Rusia bahkan sampai ke Indonesia, itu jaraknya berapa Pak? Bayangkan. Sampai Gorontalo, sampai gelombangnya itu, Masya Allah. Itu menurut jenengan kejadiannya bisa diprediksi apa tidak? Rusia ini wongnya ya pinter-pinter, iya kan? Lek mungkin ini tidak bisa prediksi biasa maklum. Rusia orangnya mandai, tapi begitu ada gempa seperti itu ya tidak bisa ngapa-ngapa gitu. Ini pelajarannya sebenarnya nyata di depan mata kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di depan Allah dan sangat metel gitu, sangat metel di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang Amerika naik api itu, api sampai tidak bisa memadamkan, ya kan? Sampai bahkan sekian hari baru bisa dipadam sendiri atau dipadamkan, Allah alam. Tapi yang jelas itu sudah menunjukkan kelemahan manusia, dan itu untuk pelajaran bagi kita. Kita sebagai orang yang beriman mesti mikir gini, gue lek neraka ya apa gitu. Lek neraka ya dunia seperti itu kan. Nah, sekarang terakhir yang gempa seperti itu. Tidak bisa kita perkirakan. Yo seandainya bisa ngono yo kira-kira meleset ya akeh. Makanya kan tidak ada berita. Seandainya diperkirakan bisa gitu kan, hati-hati, sebulan lagi ada gempa kan gitu harusnya. Kalau enggak ya seminggu lagi atau enggak ada seperti itu. Ya mudah-mudahan terus Israel habis terus menang gitu ya. Ya ketika Israel kemarin juga kena api bakar juga kan, itu saya sempat alhamdulillah Israel bisa diberi pelajaran gitu ya. Tapi saya kan juga merenung, itu yang memberi pelajaran Allah bukan kita. Nah, seharusnya kita ini yang diminta untuk memberi pelajaran mereka gitu. Sampai Allah tunjukkan gini loh carane menungsa banget delok gitu. Itu renungan untuk kita.
Hadirin rahimakumullah, peristiwa ini menjadikan kita ingat akan kematian, ingat akan bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya. Kalau itu menimpa kita, ya kita tidak bisa apa-apa kan. Nah, maka ada baiknya malam hari ini saya bacakan beberapa ayat Al-Quran mengenai kiamat ini, dan nanti akan saya sambung dengan hadis-hadis Nabi yang akan memotivasi diri kita semuanya untuk banyak-banyak beramal soleh sebelum datangnya kejadian seperti itu. Terus panjenengan mending ini, wah kan kono pak, ini kan enggak. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Enggak ada jaminan. Murah-murah urak kan gitu kan, sudah ada sound horak, hati-hati kan, sudah horak. Kita mulai dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 ya, ngaji kita yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, 'anis sa'ati, tanya tentang kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Kalau jenengan ditanya gitu, jawabannya apa? Qul, katakan Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu atau pengetahuan tentang as-sa'ah atau kiamat itu inda rabbi, ada di sisi Tuhanku, bukan di sisi aku gitu. Allah yang tahu. Ya. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak diterangkan, tidak dijelaskan waktunya, tidak disampaikan waktunya, illa huwa, kecuali Allah saja yang tahu. Saqulat fis samawati wal ard. Allah mensifati kiamat besok itu sakulat, berat Pak kejadiannya. Huru haranya, kekacauannya itu sangat berat bagi makhluk di langit dan di bumi. Tidak hanya di sini loh, di langit dan di bumi. Itu kejadiannya sangat berat, bahasa Arabnya sakulat, berat sekali kejadian ini. Maka jangan berharap melihat kiamat. Kok kayak murid saya, Pak kalau kiamat sekolah libur. Yo ngono kita Nabi. Ngono ku yo cah anu akal. Mbuh spray kena mlebu kena. Iya. Nah, berikutnya penggalan ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Sepenggal ini Allah berfirman, la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah datang kiamat itu illa baghtah, kecuali tiba-tiba. Tiba-tiba kiamat itu. Loh Pak, piye Pak tiba-tiba? Kok moro-moro meneh, moro-moro meneh. Tiba-tiba itu relatif. Contohnya begini, tiba-tiba itu berapa waktunya? Misalnya jenengan moro-moro sibuk, moro-moro ini. Loh, tiba-tiba kurang sebulan wis Ramadan ya. Tiba-tiba. Itu kan walaupun sebulan jenengan bilangnya tiba-tiba. Gitu ya. Jadi tiba-tiba ini relatif waktunya. Ya kok wis moro-moro tanggal loro loh misalnya gitu. Padahal cuma sebulan, itu tidak ada apa ya, nggak ada batas tentang tiba-tiba ini. Tapi Allah mengatakan tiba-tiba itu maksudnya apa? Agar kita siap-siap, sebab datangnya itu tiba-tiba. Bisa bulan depan, kan Rasulullah mengatakan tidaklah terjadi kiamat kecuali hari Jumat, kata Nabi. Jumat kapan? Jumat anu Pak, besok. Lagi besok Jumat loh gini. Oh, mesti ada tujuh. Itu mempertakutkan kita sebagai orang beriman dan nabung amal ibadah. Ojo maksiat, ojo tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan amal kebaikan. Ayo tabung, sebab sewaktu-waktu kiamat datang gitu. Lah gempa itu hubungannya apa dengan tadi? Itu contoh. Gempa tidak bisa diprediksi loh. Padahal orangnya masih melek semua gitu loh. Listrik tidak mati, teknologinya tetap jalan, tapi orang tidak bisa memperkirakan kurang apa. Kurang apa lagi? Pengetahuan mereka berapa, profesornya, dokternya berapa? Tidak bisa. Nah itu kita sebagai orang beriman tidak diwajibkan mengetahui kapan persisnya kiamat datang, tapi kita adalah mempersiapkan. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat datang? Rasul bertanya begini, apa yang kau persiapkan kalau kiamat itu datang?
Kok tanya kapan datang, yang persiapkan apa? Terus sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah kecuali aku mencintai Allah dan mencintai engkau. Itu kan ada dalam bab hubbullah wa hubbur rasuli. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu maksudnya apa? Kita berusaha sekuatnya untuk taat dan meniru bagaimana contoh-contoh hidup Rasulullah, kan begitu. Itu namanya cinta. Taat, apa yang diperintah dijalankan semampunya, apa yang dilarang ditinggalkan sekuat-kuatnya. Itu cinta. Maka Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau wahai sahabat akan dikumpulkan dengan orang yang kalian cintai. Artinya cinta kepada Rasul yang dikumpulkan dengan Rasulullah. Saya lanjutkan ayat ini. Jadi jangan bisa diingat-ingat saat penggal itu aja. La ta'tiha illa baghtah. Tidaklah datang kiamat kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Ya. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau Muhammad mengetahui kapan kiamat datang. Monggo. Kul innama ilmuha indallah, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar dari manusia itu tidak memahami. Monggo. Hadirin rahimakumullah, monggo langsung mawon pinaran. Dinikmati sambil bisa ini bisa dikelilingkan enggak Pak? Ya. Ayat ini oleh Allah ditutup dengan kata-kata walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi umumnya manusia, sebagian besar manusia tidak memahami bahwa datangnya kiamat itu hanya ada di sisi Allah pengetahuannya. Kita sebagai manusia yang beriman, yang yakin akan terjadinya kiamat, diminta untuk bersiap-siap dengan bekal kita. Segitu, bukan bekal makanan loh Pak, kan begitu, bukan bekal pakaian, amal ibadah. Jadi kalau sudah jenengan ngaji kemana-mana, ngaji berkali-kali, kok yo panjang ngono, waduh, ada sesuatu ini berarti gitu. Ada sesuatu ini harus meningkat. Ya. Mangkana yaumuhu khairun min amsi fahuwa robihun, kata Rasul. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, fahuwa robihun, panjenengan termasuk orang yang beruntung. Maka usaha bagaimana sing gampang-gampang itu jenengan tingkatkan. Maksudnya gampang apa sing enteng-enteng. Contoh sing enteng misalnya gitu kan. Rasul pernah mengatakan misalnya begini. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi dicintai oleh Allah dan berat timbangannya besok di yaumul mizan. Yaitu kalimat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalimat diumumkan Rasulullah. Pertanyaannya, saya dan panjenengan ini berapa kali lek moco menuhi kalimat ini? Nggak pernah Pak. Nggak ada waktu untuk meluangkan waktu kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan di mulut kita. Semua jenengan ini pasti hafal. Tak jamin 200% hafal kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi mengamalkan itu kapan? Ini sing enteng-enteng Pak. Nggak butuh persiapan, orang butuh sarjana, orang butuh macam. Jenengan sepedaan bisa, woi perbanyak. Sing seperti itu gampang. Kok itu aja kita ya luput ya. Apa terusan awake dhewe gitu loh. Persiapan kita di depan Allah itu apa? Salat duha dibandingkan mengucapkan subhanallah bihamdi nu entengan pundi? Entengan subhanallah bihamdi, Pak. Jelas. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Ya, untuk wis ditoto masing-masing orang. Jadi kita ini membentengi diri kita, mengisi waktu kita ya dengan zikir-zikir seperti itu, sesuatu yang saya kira mudah tapi luput. Ceritanya kan gitu, mudah tapi luput. Sama dengan habis minum alhamdulillah nih loh, nggak biasa, yus meneng ae. Enak ya meneng,
gak enak malah mencela gitu. Itu kita lah kebanyakan seperti itu. Ayat kedua yang saya bacakan untuk diingat-ingat lagi yaitu Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 15. Ayat 15. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Innas sa'ata, sesungguhnya kiamat itu atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, aku rahasiakan waktu terjadinya, litujza kullu nafsim bima tas'a, agar setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Saya kemarin ketemu seorang Pak, ngomong gini ke saya. Orangnya baru saya kenal 1 menit gitu, 1 menit. Dia manggil saya, Ustadz, saya kepingin berbuat baik walaupun itu gagal. Terus maksudnya bagaimana? Saya ingin tahu bahwa Allah melihat saya sedang berusaha melakukan kebaikan walaupun mungkin akhirnya saya gagal. Hebat Pak ini kata-kata ini. Luar biasa Pak, membara kata-kata ini. Biarkan Allah menyaksikan saya bahwa saya sedang berusaha untuk menjadi orang baik. Bahasa kita. Biarkan seperti itu. Belum tentu loh keberhasilan kita dengan usaha. Belum tentu. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah usaha. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Nanti Allah akan membalas dengan apa yang dia usahakan. Itu balasannya. Jadi kan ingat kisah sing manuk emprit nyiram apa? Yang Nabi Ibrahim dibakar itu loh. Ada kan kisah seperti itu? Manuk kecil membawa air diteteskan kepada api yang besar gitu. Itu kan kelasnya manuk emprit. Nggak mungkin manuk emprit nggawa timbo. Kan begitu. Tapi usahanya manuk itu bener gitu loh. Jadi hadirin jenengan sekarang pastikan berdiri pada pihak yang benar. Bukan pada pihak yang membayar. Ada kelak kampanye. Iya betul. Berdiri di pihak yang benar. Jadi kalau kematian itu pasti, yang belum pasti adalah kita ada di pihak mana. Gitu. Lek mati kabeh mati, Pak. Wong apik mati, wong elek mati. Semua mati. Yang belum pasti tadi itu loh. Kita sedang berpihak di mana. Bukan hasil yang ditulis Allah, bukan hasil. Tapi usaha tadi itu loh. Nah, ini kiamat sudah di depan mata. Kita ini adalah umat terakhir, betul? Nabi Muhammad menceritakan antara aku diutus dengan datangnya kiamat adalah seperti 2 jari. Dekat. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda demikian berapa tahun yang lalu, Pak? 1400 ya? 1400 tahun yang lalu lebih. Kalau 1400 tahun yang lalu Nabi bilang dekat, sekarang apa bahasanya? Kira-kira? Oh, saimit. Sangat dekat. Lingkungan ini lupa, enggak, kita tenang saja. Tidak ada motivasi untuk ibadah, berbuat baik, beramal soleh, sedekah, infak. Kok panggang sih? Biasa saja. Yang belum pernah, mari diusahakan. Sedikit tidak apa-apa. Yang penting nanti terus istiqomah. Sholat duhanya istiqomah, sholat malam istiqomah. Jadi ngaji seperti itu sebenarnya jenengan sudah sering mendengar, tapi untuk dibakar itu belum tentu terbakar. Saya melihat YouTube itu orang pinter-pinter banyak, tapi kenapa pengajian masih tetap bisa berjalan seperti ini? Kita perlu untuk bergesekan seperti ini, memang penting untuk seperti menyemangati dengan teman sendiri penting, gitu ya. Dan niat ngaji dari rumah, mudah-mudahan ini dipahalai oleh Allah, digugurkan dosa-dosa kita, diangkat menjadi orang yang lebih baik dari kemarin-kemarin, insya Allah. Bun ayat kedua tadi, surat Toha ayat 15. Karena biasanya ganjil itu baik, saya siapkan 3 ayat, ya. Bukan 7 ketahuan nanti 3 ayat. Yang terakhir saya bacakan Al-Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat
7. Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Artinya wa annas sa'ata, dan sungguh kiamat itu atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, dikuatkan oleh Allah, la raiba fiha, tidak ada keraguan tentang datangnya kiamat. Wa annallaha, dan sungguh Allah, yab'asu, akan membangkitkan man, orang-orang, fil kubur, yang ada dalam kubur. Hari kebangkitan, yaumul ba'as. Ayat ini kan kalau orang memang punya kesadaran dan pemahaman, ini mesti akan mendorong manusia untuk apa? Melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Misteri kiamat itu kan kita tidak bisa apa-apa. Ingat Rasulullah bersabda, pintu taubat senantiasa terbuka sebelum ada 2 keadaan. 1, keadaan roh sudah sampai di tenggorokan. Yang kedua, sampai matahari terbit dari arah barat. Kiamat maksudnya. Jadi selama ini ada kesempatan bertaubat. Lah kok saya tidak bertaubat? Ya saya tidak tahu bagaimana lagi. Ya. Kadang-kadang kalau ada anak-anak yang saya suruh sholat duhur di sekolah itu, kan ono sing bagian rodok muda ngono kuwi. Kamu sholat lo gak sholat Pak, mau lungguh tok. Coba. Kurang anak sopo ini. Wong wis di tempatnya sholat itu, gak sholat Pak. Aku dibilang gitu, sudahlah itu urusannya kamu di akhirat, nanti saya tidak tahu mau sholat apa tidak. Itu saya absen loh, sholatnya saya absen. Jadi sing absen yo Rokib, Atid, dan saya. Saya tidak percaya, enggak tetep aja gitu. Jadi besok lah Jumat ini bisa saya terus memeriksa absen seminggu itu, saya laporkan, saya beri, ya ingat seperti itu loh, ingat seperti apa kemarin amal itu kan dinaikkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, itu kan Jumat naik ke saya amal, siapa yang paling banyak melanggar itu kita berikan peringatan. Ya, itu upaya mendidik, namanya usaha tadi itu loh Pak, ada yang belum tentu berhasil, tapi setidaknya saya sudah berusaha ngajak anaknya orang untuk ibadah. Perkara dia sangat lihai bersembunyi, itu urusannya dia. Banyak yang bersembunyi juga, cincah nakal-nakal. Nah, bukan tidak laki-laki dok, Pak. Kemarin tuh anak perempuan tuh 8 kalau tidak salah, sembunyi di kamar mandi. Kamar mandinya kan jejer telu ngono. Tak rungokne kan dikandani saya, Pak di kamar mandi, tak rungokne. Di dalam kamar mandi. Tapi kan dikunci. 8 orang saat gitu tuh. Lalu saya masuk di kamar mandi sebelah yang temboknya di atas kan dibuka gitu. Saya siram dengan air sak cibuk. Biar mau menang. Mau menang dikira gak ono wong iki. Mau menang gitu. Akhirnya ya keluar, tak jemur di lapangan. Ya kan ngeringkan bajunya, alasan saya. Jemurin lapangan. Cewek itu. Jadi tidak hanya cowok. Ya, maka neraka itu isinya yang nggak lanang, yang nggak wedok. Pokoknya siapapun yang melanggar. Sudah nggih, 3 ayat sudah saya bacakan. Mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi kita. Terus itu pendahuluannya, sekarang ngaji. Tadi belum ngaji. Jam 8 tuh ini masih ya? Oke, masih. Ya, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kumpulan amal-amal soleh untuk bekal saya dan panjenengan menghadapi tsunami atau gempa terus kiamat gitu. Sekarang pumpungannya belum terjadi, kita punya kesempatan untuk banyak beramal soleh. Jangan bertengkar dengan sama muslim. Aku isgah loh Bang ini. Ini perselisihan perdebatan. Jadi kan ngaji bukan untuk berdebat. Berdebat kayak masalah sesuatu yang memang banyak perbedaan pendapat orang, kunut subuh,
Terus usoli ndak usoli. Pune. Son horok ki megelnya aku. Sing ibadah-ibadah niku lho. Masuk sing apa adzan 2 kali, adzan 1 kali. Jangan kau habiskan energi untuk itu. Sudahlah, amal kita ini kita pelajari, kita yakini. Lek sing seperti itu masing-masing jalan-jalan. Sudah. Ihdinas siratal mustaqim. Salatnya mosok diseneni barang itu ya. Ono sing dikir keras, dikir lambat, terus jadi masalah. Jangan, Pak. Itu kalau jenengan beda mesti beda kan gitu tuh. Sudahlah, ambil panjenengan-jenengan koncone awake sing ngono ku ya doa saling mendoakan. Tetap muslim mereka kan? Tetap kita ucapin assalamualaikum, tetap muslim. Gitu. Bun, saya tunjukkan sekarang yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh. Raghima anfuh. Raghima anfuh. Artinya sungguh terhina. Sungguh terhina, sungguh terhina kata Nabi. Siapa? Qalu manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang rugi sampai diucapkan 3 kali itu? Qala Rasul menjawab, man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar. Rawahul Bukhari. Orang yang sangat rugi itu adalah orang yang bisa menjumpai kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah usia lanjut, baik salah satunya atau salah satunya saja, lalu orang ini masuk neraka. Terlalu gitu loh. Nah, ini termasuk urusan besar, Pak. Jangan sampai kita ini masuk neraka padahal jenengan sudah punya kesempatan bertemu dengan bapak atau ibu, dua-duanya ataupun salah satu. Seakan-akan dikatakan, hei wong beriman, hei wong gini yang digoroi, bapak ibu itu pintu surga. Jangan disia-siakan. Jangan sampai kita ini masih ada bapak dan ibu, lalu kita kata Rasulullah masuk neraka. Kerugiannya besar sekali. Nah, bahkan Rasulullah masih memberikan sabda secara khusus agar anak bisa berbuat baik ketika orang tuanya sudah meninggal. Tidak hanya masih hidup, tapi sudah meninggal pun kita diharapkan tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Memohonkan ampun, mendoakannya, ya kan? Kemudian menjalankan wasiatnya kalau ada wasiat. Yang keempat apa? Menjalin silaturahmi dari keluarga bapak dan keluarga ibu. Itu jalan surga, Pak. Kalau hal seperti ini terus kita remehkan, oh salah ini, kita salah. Hal kecil lalu kita kita keluarkan energi yang besar, salah. Justru yang besar-besar seperti itulah yang harusnya kita pelihara, kita perhatikan. Berbakti kepada orang tua itu bukan untuk anak-anak loh, Pak. Saya kan juga anak emak, jenengan anak siapa? Lah iya, sama-sama kan, Pak. Kita ini sedang punya anak, ya sedang jadi anak kan begitu. Selama bapak masih ada seperti ibu masih ada. Itu ada seorang teman yang menangis gara-gara bapaknya meninggal ketika ditanya, "Jong teman-teman," dia bilang, "Karena salah satu pintu surga saya sudah tidak ada." Masya Allah, aku yang seru tapi aku tuh nangis pisan gitu kan. Masya Allah, cek gitu. Jadi monggo sekarang yang mungkin kita menganggap biasa orang tua kita, mari disiapkan kebaikan kita. Kebaikan-kebaikan apa yang bisa jenengan lakukan. Nyangoni orang tua tidak ngenteni lek riyo tok ya. Yo apik jangan apik jan, tapi lek riyo tok yo lek nututi riyo lek gak. Terus sangune mbok kene sinten? Monggo disiapkan kebaikan-kebaikan itu, nggih. Jadi jangan sampai kita ini menjadi anak durhaka. Betapa sangat mengecewakan kalau kita ini berteman dengan begini, kumpulannya wong ngaji, tapi tidak mengakui orang tua kita. Ada ndak gitu? Ada, Pak. Sekarang lho cek enek wong ngaji urip. Jadi wong yang ngaji ini, kayak ngaji karo aku barang kok. Tapi saya mendengar bahwa dia itu belum mau mengakui ibu kandungnya. Kenapa? Karena dulu dia dibuang. Mungkin sakit hatinya sih sakit kira-kira dia. Ya, seperti itu loh ada. Ini zaman AI loh padahal di sana gitu. Saya kira enggak ada, ternyata ada.
Dan itu dekat-dekat kita gitu loh Pak, bahaya banget Masya Allah. Jadi jangan diremehkan seperti ini, jangan sampai orang tua kita sampai tidak diakui seperti itu. Apapun kita, kita ini adalah dari orang tua itu. Rasulullah menambahkan untuk motivasi ini. Yang nomor 2, man barra walidayhi, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalahu, beruntung dia. Dan diberi karunia apa? Zadallahu azza wa jalla fi umrihi, Allah akan menambah pada orang itu umurnya. Pak, umur kan sudah ditentukan. Gitu ya. Kita kan tidak tahu juga umur kita itu berapa. Maksudnya kata ulama, kalau umur itu ditambah, seperti orang silaturahmi kan umurnya ditambah. Dipanjangkan usianya, ditambah rezekinya. Umur ditambah itu maksudnya memang kalau sudah ditentukan 60 misalnya, maka 60 ya 60 kita meninggal. Tetapi pengaruh kita itu terus. Terus pengaruh kita itu ada apa? Akibat kebaikan kita itu masih berjalan gitu. Dipanjangkan usia kita. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Jadi dengan keyakinan ini, hadirin, kita tata. Kalian punya istri, bagaimana istri tetap berbuat baik pada orang tuanya, juga orang tua kita. Kita berbuat baik pada orang tua kita, dan juga pada orang tua istri yang mertua itu. Bagaimana caranya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Toh kita ini menjadikan mereka sebagai pintu surga. Pintu surga. Aku yang wajib menggebu-gebu dan di masjid tertakok gini loh Pak. Pak, orang tua saya masih Hindu, mateng aku. Masya Allah. Aduh, kasihan. Ya terjadi ada seperti itu. Orang tua non-muslim itu tetap oleh Allah disuruh kita berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya. Jika mereka itu orang musyrik non-Islam, tetap diberitakan berbuat baik di dunia. Quran ini, surat Luqman. Yang tidak boleh kan mendoakan setelah mati. Itu aja. Ya sudah itu aja. Tetap ya, insya Allah. Apakah mereka jadi pintu surga Pak? Insya Allah, mudah-mudahan karena Allah yang menyuruh begitu, saya melakukan berbuat baik, menjadi pahala besar untuk panjenengan. Ibunya Abu Hurairah ya non muslim, jadi diajak masuk Islam. Berhasil Abu Hurairah itu, tapi dengan usaha berkali-kali. Ya. Ya, mudah-mudahan kalau ada di antara keluarga dekat panjenengan yang masih belum beriman, doa panjenengan tetap diusahakan. Bukan mendoakan minta ampun, tapi mudah-mudahan didoakan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Gitu. Atau lewat mana. Ya, saya jadi ingat teman yang masuk Islam gara-gara anaknya. Dia itu, kalau saya sebut nama, jangan nggak usah cari-cari orangnya. Yo, wonge wedok, jenenge Teresia. Ada nggak sini? Teresia itu jeneng, anu kan? Tapi kira-kira omah cedek-cedek gini lah Pak Wong ini. Aku tapi enggak begitu kenal, cuma kenalan sekali itu dia cerita kalau dia mualaf. Ya. Ya wis kudungan. Aku ya kaget pertama. Namanya Teresia kok kudungan? Nah, dia masuk Islamnya itu kan sesuatu yang tidak bisa kita terima dengan normal gitu. Kenapa? Kalau suatu ketika dia itu meninggalkan anaknya yang terakhir kecil, ditinggalkan untuk urusan dinas, itu kurang lebih 10 hari itu berapa gitu. Tiba-tiba ketika pulang, lho kok anaknya cilik wedok kuwi kelas loro SD belajar ngaji. Padahal sekolahnya di Santa Maria situ. Lah kok iso belajar ngaji lho piye ceritanya? Lah ngono lho hidayah. Lah wong cilik kan ya ndak mikir. Yang disenengi yang belajar ngaji. Ndak punya kudung ceritanya gawe taplak gawe kudung. Sampai suatu ketika panas, anak itu panas, sudah dikasihkan obat nggak turun-turun, diambisi ibunya. Coba aku jangan masya Allah, Bu, saya kepingin rukuh, jalah tambah rusak ibu ini, hancur ibu ini. Kayak bapak ini sih, wong tokoh agama Katolik, ibu ini sih genah Katolik kayak gitu. Aku anaknya jalur rukuh, belikan. Ngono ki kersane Gusti Allah, rukune digawa lho Pak, adem bocah lho, adem. Ngono iki jajal terus piye to ngene. Kabeh di luar nalar. Di luar nalar nurul di luar nurul. Itu sampai akhirnya 6 bulan berikutnya ibu kuwi malene tidak
pernah datang ke gereja. Ono sing lucu lagi di kelas, anaknya sekolah di kelas ditanya sama gurunya di data, siapa yang tidak beragama Katolik? Dia kok angkat tangan tuh. Seluruh SD angkat tangan. Dan dia itu Katolik aslinya. Dia angkat tangan katanya dia Islam. Sing nguri ngono ku sapa gitu kan. Ya sudahlah seperti itu. Akhirnya ibunya masuk Islam juga. Akhirnya ibunya masuk Islam. Masya Allah. Ini kejadian baru loh Pak. Nggak usah mau cari loh, tenang. Aku usah pesen kok aku izin. Orangnya soalnya perempuan. Gitu ya. Lagi kadang direkam suara lagi. Hapusan sing bagian ku ya mas. Langsung, biyo, desiki. Mudah-mudahan selamat ya Allah, selamat. Jenengan ya direkam kalau merekam atid dan atid, tapi nggak merasa bebas saya gitu kan. Padahal ya kita direkam sama aja sebenarnya. Tapi kita lebih takut rekaman dunia ini daripada rekaman. Betul itu. Ya, Bun. Kemudian yang ketiga, Rasul memberikan peringatan jangan sampai durhaka. Bagaimana peringatannya? Ini hadisnya luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sarqati." Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Para sahabat, apa pendapatmu? Apa pandanganmu tentang zina, khamr, minum khamr dan tentang mencuri?" Para sahabat menjawab, Allahu wa rasulu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul menjelaskan, hunna, tiga perkara tadi, apa tadi? Tiga perkara, zina, mabuk dan mencuri, itu fawahish, perbuatan keji, perbuatan keji yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah, dan di dalam tiga perbuatan itu ada ukubah, siksa, ancaman dari Allah. Tetapi ala unabiukum bi akbaril kabair. Tapi maukah kamu saya tunjukkan, saya beritakan tentang sebesar-besarnya dosa. Jadi sing telu mangan ya wis dosa. Tapi ditunjukkan yang lebih besar daripada dosa itu apa? Rasul juga menyebutkan tiga. Satu, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wal uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wazur, sumpah palsu atau perkataan bohong. Ini tiga dosa yang sangat besar, melampaui dosanya zina, mabuk dan mencuri. Padahal loh Pak, kayak kita melihat orang berzina itu koyok-koyok pol-polan gila nih. Atau tukang mabuk wis koyok orang rusak. Ternyata kalau dosanya jenengan durhaka pada ibu, dosanya melampaui itu. Ini pembanding Rasulullah luar biasa. Supaya kita lebih mengetahui perbandingannya gitu. Bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk akbaril kabair, sebesar-besarnya dosa. Jadi Rasulullah betul-betul memberikan tempat yang luar biasa kepada bapak dan ibu kita. Dan ingat kita sebagai anak ya Pak, sebagai anak kita. Yuk anak dewe kok diomongi alon-alon gitu ya. Nah, terus saya sambung. Lalu bagaimana dalam kehidupan ini Mas yang ditanyakan tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yusikum, berwasiat kepada kamu. Wasiat ini kan pesan-pesan yang betul-betul diperhatikan. Oleh wasiat itu kan oleh wasiat itu seakan-akan pesan yang tidak boleh dilanggar. Apa wasiat Allah? Yusikum bi ummahatikum, agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi ummahatikum. Dua kali diulang sama Rasul. Allah berwasiat agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi abaikum. Lalu yang ketiga Rasul mengatakan Allah berpesan, berwasiat agar kalian berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Jadi kan kalau ini ibu, bapak. Biasanya hadis kan ummi, umuka, summa abuka. Itu ada hadis terkenal kan? Berbuat baik kepada ibu, dan bapak. Ibunya 3 kali, bapak sekali. Kalau ini ibunya 2 kali, bapaknya 1 kali. Tapi tetap saja menunjukkan apa? Kemuliaan seorang ibu. Di orang tua itu kemuliaan seorang ibu lebih.
Dilanjutkan ini ada yang menarik. Summa yusikum bil akrob wal akrob. Lalu engkau diwasiatkan oleh Allah agar berbuat baik kepada kerabat lalu kerabat. Sudah jelas gambaran kita. Dari kalau keluarga paling dekat itu ibu, lalu bapak, lalu kerabat, lalu kerabat. Jadi kerabat dekat, lalu kerabat agak jauh. Itulah orang-orang yang harus jenengan punya prioritas berbuat baik. Ada hadis yang mengatakan kemarin tuh ya, bersedekah kepada kerabat itu pahalanya 2. Kalau bersedekah kepada fakir miskin biasa, pahalanya 1. Itu kedudukan yang tinggi. Atau jangan sampai jenengan bersedekah kepada orang lain, dulure nah, kekurangan. Dan jenengan tahu, waduh bahaya, sakit hati itu nanti. Nah, jangan sampai begitu. Ini tata urutan prioritas dalam hadis Bukhari itu begitu. Ibu, bapak, kemudian kerabat-kerabat. Baru yang lainnya. Diutamakan. Ya. Masih banyak nih. Lanjut ke. Ini sama. Yang kemarin. Inna a'mala bani adama. Sesungguhnya amal-amal anak Adam tu'radu 'ala Allah Ta'ala asyiyata kullu khamis lailatal jumu'ati. Dihadapkan kepada Allah setiap Kamis malam Jumat. Seperti ini. Amal-amal anak Adam akan dilaporkan, dihadapkan, dihidangkan kepada Allah setiap Kamis malam Jumat. Diberi embel-embel sama Rasul. Fala yakbalu amala qati'i rahimin. Dan Allah tidak mau menerima amalnya orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak diterima, Pak. Jadi kalau kita misalnya sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan orang terdekat tadi, kerabat-kerabat, termasuk bapak ibu barangkali, terus jenengan tahajudnya seperti itu, gitu ya. Qurannya khatam sebulan 3 kali barangkali. Sodakohnya sama Allah, fala yakbal, tidak diterima. Jadi penting banget kalau gitu. Hadisnya Bukhari. Wis ditandani kabeh nggih. Insyaallah. Itu ancaman dari Rasul di peringatan. Yang kedua ada ancaman lagi begini. Ancaman yang menakutkan. Ma min danbin akhra ayyu'ajjalallahu li sahibi. Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas yu'ajjalallahu li sahibi untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya, al-uqubata azabnya fid dunya di dunia ini. Ma'a ma yutakhirul lahu fil akhirah, tapi juga masih ada yang disisakan simpanan untuk di akhirat. Dosa apa yang paling segera itu? Yaitu min qati'ati rahim wal baghi, daripada dosa memutuskan tali silaturahmi. Termasuk durhaka itu memutuskan tali silaturahmi. Durhaka. Ini dosanya segera diwujudkan oleh Allah untuk mempertakuti manusia agar tidak macam-macam dengan orang tua atau kerabat. Jangan sampai memutuskan tali darah persaudaraan. Saya ulangi lagi cerita yang lalu. Kita kadang lebih takut pergi ke Mekah, terus nanti jangan-jangan dosanya dibalas gitu kan? Takut itu. Kita lebih takut itu daripada yang seperti ini. Tidak usah dicoba loh ya ini. Tidak usah dicoba ini. Ini peringatan dari Rasulullah. Bahwa balasan dosa untuk orang yang durhaka, untuk orang yang memutus silaturahmi itu cepat di dunia ini. Karena dicepatkan maka kita supaya takut tidak melakukan. Ya, lanjut. Rada rada kesel ini. Sing gampang nih, sing gampang. Gampang tapi pahalanya besar. Apa Pak Span? Ini siap-siap sangune untuk kiamat nanti. Man kana lahu salasu banatin pun. Siapa yang punya 3 orang anak perempuan. Kok perempuan? Perempuan dhisik. Wasobaro alaihinna, lalu orang tadi sabar
atas merawatnya atau mendidiknya atau telaten memperhatikannya 3 anak perempuan, wakasahuna memberikan pakaian kepada ketiganya, min jiddatihi dari usaha kerasnya, dari kerjanya, dari hartanya dia, kunna lahu maka 3 orang wanita anak 3 tadi itu hijaban minan nar menjadi perisai bagi orang tadi dari neraka. Ada yang punya anak perempuan 3? 1 aja Pak. 3 ya. Bagi kita sudah masuk sini jenengan malah 4. Wih, kelebihan. Oh gitu. Diberikan pendidikan, perhatian yang cukup sampai dia ngerti halal haram, ngerti berpakaian yang benar gitu ya. Kemudian jangan bergaul bebas, makanannya halal. Terus ketemu dengan suaminya, wis, maka jenengan sudah punya tameng dari neraka. Terus jenengan bebas, oh enggak begitu. Ya maksudnya itu pahalanya besar gitu loh. Besar banget. Jadi jangan merasa kesel dengan bekerja. Itu pesan saya begitu. Jangan kesel bekerja untuk anak-anak. Pak lek anak lanang ngono terusan iki. Lek anak lanang, tambah gede kan jare entak ngono ae. Sebab laki-laki di pemimpin wanita. Jadi kan lebih berat sebenarnya mendidik laki-laki. Yang kedua, perempuan itu di zamannya Rasulullah dulu kan terhina. Dibunuh gitu kan, lahir dibunuh, pokoknya terhina. Warisan tidak dikasih dan sebagainya. Parah kan begitu itu. Maka kemudian datang Islam memberikan penghargaan seperti ini. Islam betul-betul mulia. Siapapun anak peduli anak laki-laki anak perempuan nih, 3 ini perempuan terusnya sampai dipelihara dengan baik, maka itu menjadi hijab dari api neraka. Ada keringanan hadis berikutnya. Mamin muslimin tudrikuhu ibnatani. Siapa dari orang muslim punya anak wanita 2? 2. Kan telu toh? Apa telu jelas sih? 2. Lah kok enggak podo, Pak? Ya mungkin surganya beda. Nah, itu biasanya di pahala aja kan jelas beda. 2 anak perempuan fayuksinu suhbatahuma. Lalu dia berbuat baik, memperbaiki dalam pergaulan kepada kedua orang wanita itu, anak wanita. Illa adkholatahul jannah, maka pastilah 2 orang anak itu memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Jadi kebaikan-kebaikan kita para bapak yang punya anak, monggo jangan putus asa, serahkan juga kepada Allah, minta tolong kepada Allah, jangan malas karena tidak ada sia-sia apapun dan harus dijaga. Aku ya anakku perempuan luru loh, lagi termasuk ini tak tulis makanya. Jadi biar semangat, biar hati-hati. Ngajari anaknya sholat, ngaji, berbakti kepada orang tua. Sing angel berbakti loh malahan. Anaknya malah sering ini dikongkon bisa itu lebih sulit. Gampangan ngajari matematika timbang ngajari berbakti ya gitu. Ya. Masuk surga. Kalau kepada orang lain bagaimana Pak? Nah ini ada nih berita gembira lagi. La yakunu li ahadin salasu banatin. Tidak ada bagi seseorang yang punya 3 anak perempuan. Kalau tidak punya anak, au salasu akhwatin atau 3 saudara perempuan. Dulur wedok. Yuksinu ilaihinna, lalu orang itu berbuat baik kepada 3 orang tadi itu, illa dakhalal jannah, itu menjadikan jenengan masuk surga. Dulur. Wah, sampean adik-adik telu, tombak situk, misalnya tombak loro adik siji. Sampean bisa memberikan nafkah, membantu sampai dia mandiri. Waduh, luar biasa Pak itu. Biasanya kan gitu ya terjadi ya. Direwangi urung rabi-rabi, rabi keri, ngono kan? Adik rapekno dhisik, awake lali tuwek aduh ya apa ki malah. Ya jangan seperti itulah ya. Mudah-mudahan jenengan ya payu dhisik gitu. Tapi memberi perhatian pada dulur itu kedudukannya luar biasa, Pak. Masukkan di dalam surga. Pahalanya besar. Jangan diremehkan. Makanya saya sampaikan itu pahala ini bukan hanya dari ibadah individu, tidak masalah jamaah saja, tidak masalah apa? Salat malam saja, salat kita, puasa sunnah, puasa wajib, tidak hanya itu. Tapi jenengan berbuat baik kepada family itu luar biasa.
Makanya jangan bertengkar, jangan berselisih. Lek berselisih apa? Amalnya ditunda kan kemarin itu. Nah, ya itu. Jadi ibadah sosial itu sangat luar biasa. Terakhir hadir lagi Makumullah pun. Terakhir pas. Ini kok tidak ada yang makan jajannya. Ini kurmanya, wah luar biasa, harum. Saya iklankan saja ya ini. Nah, saya baru dua loh, baru dua. Nanti jangan diambil dulu. Wah, iya ganjil. Aku jadi tadi ingat kisahnya Nabi makan kurma dengan sahabat-sahabat begini nih. Nabi dekat sama Ali. Ali itu menantunya ya. Ali mau makan, bijinya itu diletakkan di depannya Nabi. Gini ini. Jadi Nabi letakkan situ, Ali juga di situ. Maring Ali mengatakan, Masya Allah Rasulullah makannya dapat banyak ternyata katanya. Itu kan bijinya banyak di situ. Rasulullah tidak kalah. Yang kalah yang hebat tuh Ali. Kenapa? Makan kurma bijinya tidak ada. Ini guyon-guyon sehat ya itu. Makan kurma aja bijinya tidak ada. Falas ya. Terakhir, ini ya berat tapi pahalanya luar biasa. As-sa'yu 'alal armalati. Orang yang menanggung hidup, membiayai hidup alal armalati, janda-janda. Ini sing wis miskin ae, aja oleh janda-janda si anyar koyoke ndak mlebu kene. Aku ya rada wedi aku lagi. Wal masakini, dan membiayai, menanggung biaya orang-orang miskin, misalnya apa, bantuan-bantuan kita yang rutin gitu ya, itu pahalanya kal mujahidina fisabilillah, bagikan orang yang berperang di jalan Allah. Berperang itu kan luar biasa. Gimana hidupnya makhluknya Allah, saudara kita, mungkin tetangga, mungkin family yang tidak mampu. Terus jenengan kasih bantuan, beras 5 kilo, gula, minyak, dan lain-lain. Sampai sak kuate panjenengan. Kata sahabat yang juga, wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Seperti orang yang selalu sholat malam dan puasa di siang hari. Sholat malam, puasa di siang hari. Jadi ini untuk orang-orang yang mampu melakukan itu. Sing tidak mampu kan yang mestinya ingin pahala banyak ya sholat malam dan puasa. Kalau orang kaya bisa melakukan dua-duanya. Atau salah satu karena tidak mampu sholat malam, usahanya banyak, repot, wis memberikan bantuan-bantuan. Itu pahalanya sama dengan yang sholat malam dan puasa tadi. Keutamanya masing-masing orang seperti itu. Hadirin, sudah 10 hadis Nabi yang saya baca dan 3 ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Bekal kita. Kembali kepada yang tadi. Kiamat bisa datang sewaktu-waktu, tiba-tiba kita diminta untuk menyiapkan bekal kita. Bekal kita. Baik dengan ibadah secara individu, syukur-syukur dengan ibadah yang sifatnya tadi apa? Sosial. Dua-duanya dilakukan luar biasa. Jangan meremehkan salah satunya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Monggo. Lebih baik dikasihkan keluarga dulu atau ke diapanas tapi bukan untuk zakat sendiri. Lebih utamanya artinya kalau zakat di asnaf ya. Iya. Kalau kan di keluarga yang maksud saya keluarga terdekat lah, kakak adik atau saudara itu gimana tuh? Iya. Iya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu hanya untuk fakir, satu, miskin, wal amilina amil alaiha wal muallafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya atau mualaf. Yang kelima wa firriqab, untuk orang yang membebaskan budak, wal gharim, yang keenam orang yang banyak hutang, yang ketujuh
Wa fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8 Ibnu Sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan. Itu golongan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyatakan ini family apa tidak family. Kalau ternyata family kita yang sing mlebu ngono kuwi termasuk 8 itu, ya paling berhak dia. Jadi kalau jangan mau sedekah apa mal zakat mal lagi, zakat mal. Kok ternyata ini ada cacakku, cacak ya, Pak. Cacak. Cacakku tiba penggaweane sik koyo ngono. Nah, gitu kan. Itu berhak mendapat kebaikan dari kita. Karena yuk siapa lagi kalau bukan kita yang mengutamakan, mau tunggu orang lain. Tidak. Jadi kita tetap Pak. Asalkan masuk kategori tidak mampu tadi itu, fakir ataupun miskin. Yang kehidupannya sulit lah. Kita kalau bilang miskin koyo opo kan angel juga ya. Yes, kehidupannya sulit, keadaan rumahnya seperti itu, mungkin kendaraannya seperti itu, penghasilannya sih pas-pasan. Untuk standar Indonesia, orang miskin itu berapa penghasilannya? Saya kok lupa. Ono itu standarnya. Berapa penghasilan minimal dikatakan miskin itu? Katanya 20.000. Lain jenengan sedino kira blonjo miskin. Bukan gitu sih. Belanjaan pengeluarannya 20.000 katanya. 20.000 itu kan sego pecel rong bungkus. Gitu ya. Katanya begitu. Ya seperti itulah ukurannya. Monggo dipertimbangkan dengan baik, dikonsultasikan kalau jenengan mau memang mengeluarkan zakat supaya tepat sasaran, diutamakan tadi vol akrobnya dulu. Kalau sudah itu agak jauh tidak apa-apa. Tetangga maksudnya orang lain. Aku tadi ingat-ingat apa tadi? Ada ketentuan baru yang ramai dibicarakan. Rekening nganggur. Oh? Berapa bulan? Wih, 3 bulan ini dulu loh Pak. 3 bulan tidak ada transaksi, mau diblokir. Penamen, hari kono duitnya kan ya tidak boleh. Padahal karena ngambil paksa. Ya Allah, ya. Tanah nganggur berapa? 2 tahun berturut-turut diambil. Nah, dalam Islam ada Pak itu, tanah nganggur 3 tahun. 3 tahun tidak diproduksikan, itu akan diambil alih untuk bukan diampek, bukan dialihkan kepemilikannya. Itu dalam Islam seperti itu. Agar itu bisa produktif dulu tanahnya. Nah, kalau jenengan tidak mau diambil, ya tanduri aja wit kambil, suwe itu produktif terus. Iya. Jati, wes setahunan wes. Yang tidak boleh kan ada tanah nganggur. Yang tidak boleh dianggurkan, nggur tidak boleh kan. Kasih rumput kah, apa tanaman ketela, apalah gitu. Dalam Islam begitu. Terus nih sore mana gambarnya nih, engkau nganggur bertahun-tahun tak dipedulikan. Saya kreatif gitu Pak. Lek rekening diambil, lek tanah ambil. Kalau kita yang nganggur didiamkan. Harusnya kita itu dicarikan pekerjaan. Tanggung jawab negara kan fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang dipelihara bukan kemiskinannya. Dipelihara itu disantuni gitu loh. Bukan miskinnya dipelihara sama miskin terus. Itu undang-undang itu. Itu. Nah, lagi monggo. Pun, alhamdulillah kalau sudah, mudah-mudahan yang kita bicarakan ini tidak sia-sia. Oke. Ini ada manfaatnya sesedikit apapun. Cuma perasaanku seminggu bisanya ya coba lah gitu. Wis dihubungi Pak Saiful, wah kok wis tutup mana ya? Saya hitung kalau tidak salah, ini saya sudah ke-7 kali. Ya enggak salah loh, oke. Ke-7 itu materi pertama selali, Pak. Materi kedua ya selali. Ya sekarang kita ingat-ingat. Mudah-mudahan yang rekam itu ada bukti fisiknya. Mudah-mudahan masuk rekamannya. Saya tak tanya itu videonya panjang buat apa? Buat lihat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, sudah cukup nih? Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.